Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksi Febri Febi Hamzah Sanusi dengan NIM akhir 008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori sosial dari Karl Marx, yaitu teori konflik serta relevansinya dalam dunia pendidikan sebagai bentuk penugasan dari mata kuliah teori-teori sosial dalam pendidikan yang diampu langsung oleh Bapak Muhammad Muhsin Arumawan. Masuk terhadap pembahasan materi yaitu teori konflik dari Karl Marx. Sebelumnya perlu kita berkenalan terlebih dahulu terhadap sosok Karl Marx ini. Karl Marx sendiri memiliki nama asli Karl Heinrich Marx yang lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, Prusia. Yang Prusia ini sekarang adalah negara Jerman. Nah, Marx ini berasal dari keluarga menengah yang sangat terdidik. Nah, ayahnya Marx sendiri bernama Heinrich Marx yang merupakan seorang pengacara rasionalis yang kemudian berpindah agama dari Yahudi ke Protestan dengan tujuan untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan politik pada saat itu. Nah, kemudian pada masa awal studinya, Marx ini masuk dalam Fakultas Hukum di University of Bonn. Namun kemudian Marx ini berpindah ke Universitas Berlin untuk mendalami filsafat itu karena dia ini berminat di bidang filsafat. Nah, kemudian di sana dia dipengaruhi oleh pemikiran dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan bergabung dengan kelompok intelektual yang bernama Young Hegelians yang sangat kritis terhadap agama dan struktur sosial politik di Prusia pada saat itu. Nah, kemudian setelah menyelesaikan studinya, Marx ini bekerja sebagai seorang jurnalis dan seorang editor di beberapa surat kabar yang tergolong radikal ya, namun tulisannya yang sangat keras dan pedas terhadap pemerintah itu membuat tulisan-tulisan Marx ini dilarang untuk terbit dan terpaksa Marx ini hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, yang dimana pada tahun 1843 Marx ini berpindah ke Paris sampai kemudian Marx menetap di London pada tahun 1849. Nah, hidupnya itu Marx itu dalam kondisi yang ekonomi yang sulit sambil dia ini terus-menerus dan melakukan penelitian intensif mengenai ekonomi politik pada saat itu. Kemudian di London juga Marx ini menyelesaikan karya utamanya di sana tentang kritik terhadap bidang sosial politik pada masa itu, yaitu karyanya yang paling monumental yaitu Das Kapitalis yang membongkar mekanisme eksploitasi dalam dunia kapitalisme pemerintahan. Dan Karl Marx ini kemudian wafat pada tahun 1883 tepatnya pada 14 Maret di London. Dan pemikirannya tentang materialisme historis, kemudian kelas sosial dan kritiknya terhadap bentuk kapitalisme yang ada di pemerintah kemudian menjadi fondasi bagi teori-teori sosial modern dan gerakan buruh internasional di seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya adalah landasan filsafat dan teori konflik dari Karl Marx. Nah, dalam perkembangan pemikiran sosial modern, Karl Marx ini menonjol dan dikenal sebagai tokoh yang menggagaskan teori konflik, di mana ia menempatkan konflik sosial sebagai inti dari dinamika sosial. Nah, Marx ini menegaskan bahwasanya masyarakat itu terbentuk melalui benturan kepentingan yang berbeda antara kelas-kelas sosial. Analisisnya terhadap masyarakat kapitalis menyoroti ketidakseimbangan akan kekuasaan dan kepemilikan terhadap alat produksi yang mengakibatkan eksploitasi kelas pekerja atau kelas
proletar oleh kelas borjuis. Kemudian Karl Marx sendiri membagi masyarakat kapitalis menjadi dua kelas utama, yakni borjuis dan proletaris. Nah, borjuis adalah kaum yang memiliki sarana produksi dan modal ekonomi, sedangkan proletaris sebagai kaum pekerja yang hanya memiliki tenaga kerja saja. Nah, kedua kelas ini secara umum memiliki kepentingan ekonomi yang bertentangan dan berbeda. Nah, di saat borjuis ini bertujuan untuk mempertahankan keuntungan yang ada dengan meminimalisasikan upah pekerja atau upah dari proletar, sedangkan proletar sendiri berjuang untuk distribusi ekonomi yang lebih adil. Nah, terjadinya kontradiksi inilah yang kemudian dikonseptualisasikan oleh Karl Marx sebagai perjuangan antar kelas. Nah, bagi Marx, konflik kelas berfungsi sebagai katalisator transformasi sosial. Kemudian materialisme historis. Nah, teori konflik dari Karl Marx sendiri berakar pada pandangan filsafat materialisme historis, yaitu gagasan bahwasanya perkembangan masyarakat itu ditentukan oleh kondisi-kondisi material atau ekonomi dari suatu daerah. Nah, bagi Marx, cara manusia memproduksi kebutuhan hidupnya adalah fondasi utama yang dapat membentuk struktur sosial, politik, hukum, hingga kesadaran manusia. Nah, karena itulah sejarah manusia selalu bergerak melalui konflik antar kelompok dengan kepentingan ekonomi yang berbeda, terutama pada kelas pemilik alat produksi tadi, yaitu kelas borjuis dan kelas pekerja atau proletar. Nah, kemudian adanya ideologi dan kesadaran palsu. Nah, ketimpangan kepemilikan alat produksi yang menciptakan adanya eksploitasi, kemudian dominasi dan ketidaksetaraan sosial tadi itu dapat menyebabkan struktur ekonomi yang tidak seimbang dan kemudian melahirkan sebuah ideologi, yaitu ideologi adalah suatu sistem keyakinan yang berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, di sini maksudnya mempertahankan kekuasaan kelas dominan yang seringkali melalui pembentukan kesadaran palsu pada kelas pekerja tadi, yaitu kelas proletar oleh kelas borjuis. Kemudian aliansi manusia. Nah, Karl Marx sendiri juga menekankan adanya konsep aliansi, yaitu keterasingan manusia dari dirinya, dari proses kerjanya dan dari hasil kerjanya, serta dari sesama manusia sendiri dalam satu sistem kapitalisme. Nah, aliansi ini terjadi karena kaum buruh atau kaum proletar tadi tidak menguasai alat produksi dan dipaksa untuk bekerja hanya untuk mempertahankan hidupnya, bukan untuk mengekspresikan atau memperjuangkan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah relevansi dari teori konflik menurut Karl Marx dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama adalah pandangan Karl Marx tentang pendidikan dan kaitannya dengan kapitalisme atau teori konflik menurut Karl Marx. Nah, jadi menurut Karl Marx sendiri, dalam suatu masyarakat kapitalis, pendidikan itu berfungsi sebagai alat ideologis bagi kelas-kelas borjuis, yaitu kelas pemilik modal, untuk mempertahankan dominasi mereka. Jadi pendidikan di sini dinilai tidak netral, melainkan untuk menanamkan nilai-nilai kapitalisme seperti kayak kompetisi, kemudian efisiensi yang mengarahkan siswa untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Nah, hal inilah yang kemudian membuat kurikulum itu mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial, sehingga melanggengkan adanya ketimpangan sosial dalam suatu masyarakat. Jadi dalam dunia pendidikan, kaum borjuis itu menjadi menjadi pemasok alat dalam dunia pendidikan yang kemudian akan diperjualbelikan
kepada kaum proletar. Nah, tujuan dari kaum borjuris ini untuk invest lah istilahnya dalam dunia pendidikan tersebut adalah untuk mendominasi kekuatan mereka terhadap pendidikan dari terhadap kaum proletar tadi melalui dunia pendidikan, lebih tepatnya melalui lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya adalah dampak dari pemikiran Karl Marx dalam dunia pendidikan. Nah, pemikiran atau teori konflik sendiri menurut Karl Marx mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi masyarakat kapitalis tercermin secara langsung dalam sistem pendidikan yang ada, yang dimana termanifestasi dalam 4 bentuk ketimpangan. Yang pertama yaitu ketimpangan akses. Nah, ketimpangan akses sendiri terlihat bahwasanya ketimpangan ekonomi ini menyebabkan siswa yang berasal dari keluarga kelas atas itu lebih mudah mengakses sumber daya pendidikan di luar sekolah, misalnya seperti les private, kemudian bimbingan belajar, serta pelatihan-pelatihan yang lainnya. Berbeda dengan siswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, yang tentunya dia akan kesulitan untuk mendapat sumber daya belajar di luar pendidikan formal. Kemudian yang kedua adalah ketimpangan kualitas. Nah, tentunya jelas ada perbedaan kualitas yang mencolok antara sekolah-sekolah yang berada di daerah yang sudah maju dengan daerah-daerah yang masih berkembang atau terpencil atau terpelosok. Nah, adapun perbedaannya biasanya kita lihat dari sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut, kemudian kualitas guru yang ada, yaitu biasanya kalau di sekolah-sekolah yang sudah maju daerahnya itu gurunya berasal dari guru-guru yang sudah bersertifikasi, dan kalau di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang masih pelosok itu kebanyakan guru itu diambil dari lulusan SMA dan belum bersertifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ketimpangan hasil belajar. Nah, jadi dari adanya perbedaan-perbedaan tadi, yaitu perbedaan latar belakang sosial ekonomi serta perbedaan-perbedaan kualitas sekolah dari siswa yang berada pada ekonomi ke atas serta siswa yang tergolong pada ekonomi ke bawah. Nah, itu tentunya memberikan perbedaan hasil dalam akademiknya, dimana kalau siswa-siswa yang berasal dari golongan atas itu cenderung mendapatkan nilai hasil akademik, hasil belajar yang sangat tinggi daripada dari siswa-siswa yang berasal dari golongan keluarga yang tergolong menengah ke bawah atau yang menerima pendidikan dari sekolah-sekolah yang masih kurang dalam kualitasnya. Kemudian yang terakhir adalah adanya ketimpangan peluang. Nah, jika dari hasil belajar saja sudah mengalami ketidaksetaraan atau ketimpangan yang dinilai cukup jauh ya, maka tentunya untuk untuk peluang kerja tentunya akan dipengaruhi oleh hasil belajar tadi, di mana anak-anak dengan kondisi ekonomi yang berasal dari keluarga menengah ke bawah tentunya akan lebih sulit untuk mencari pekerjaan dibandingkan anak-anak yang tadinya sudah mendapat treatment yang bagus dalam dunia pendidikan ya, karena tertunjang oleh ekonomi keluarganya yang sangat memadai. Yang selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan atau ketimpangan dalam dunia pendidikan. Nah, untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dalam dunia pendidikan, maka menurut Marxisme dibutuhkan transformasi mendasar yang berorientasi pada keadilan sosial serta kesetaraan struktural, di mana solusi tersebut dapat berupa yang pertama pemerataan akses. Pemerataan akses ini di mana manajemen pendidikan harus memastikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi keluarganya. Jadi ini dilakukan melalui perluasan kebijakan afirmatif seperti pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan lainnya. Contohnya seperti KIP, kemudian
dana BOS dan bantuan lainnya untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif lagi dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan mutu yang merata, yaitu perlu ada prioritas nasional untuk mengatasi ketimpangan kualitas antara sekolah di berbagai wilayah. Itu caranya adalah dengan perbaikan sarana prasarana, kemudian peningkatan kompetensi guru dalam satu sekolah dan satu lembaga pendidikan, dan pembaruan kurikulum agar setiap siswa itu memiliki peluang yang sama, peluang yang setara untuk berkembang. Nah, selanjutnya adalah penerapan pendidikan kritis, di mana guru itu perlu mendorong siswa untuk memahami, menganalisis, serta menanggapi isu-isu sosial yang ada, seperti ketimpangan ekonomi dan dinamika kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat secara reflektif. Nah, jadi hal tersebut memerlukan integrasi materi keadilan sosial dalam kurikulum dan pelatihan guru untuk mengembangkan metode yang mendukung untuk siswa ini belajar berpikir kritis, atau kalau pada saat ini itu sudah mulai direncanakan untuk dikembangkannya model pendidikan deep learning untuk para siswa, sehingga dari solusi-solusi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya secara keseluruhan sistem pendidikan yang ada itu harus bertindak sebagai instrumen perubahan sosial yang aktif dalam memperjuangkan kesetaraan serta keadilan struktural, bukan hanya sekedar sebagai penyedia pengetahuan atau tempat mentransfer ilmu saja. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait teori konflik dari Karl Marx serta relevansinya dalam dunia pendidikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.